di Indonesia masih akan terjadi. Kita terpaksa mengungsi ke sana ke Saudi. Kami mendapatkan data dan juga Ketemu mama saya sama terparah diterjang banjir. Melaporkan situasi banjir di 2020 di tengah pandemi gelombang ekuator. Televisi adalah salah satu bentuk media massa elektronik yang menyampaikan informasi dalam bentuk audio dan visual kepada khalayak luas secara cepat. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, masyarakat membutuhkan satu hal, yaitu informasi yang cepat, jelas, dan akurat. Dengan kekuatan audiovisual yang dimilikinya, televisi bukan hanya menyebarkan berita, tetapi juga memberikan arahan, peringatan, dan bahkan rasa tenang di tengah-tengah krisis seperti ini. Dalam beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan bagaimana bencana alam bisa datang tanpa diduga dan dampaknya sangat luar biasa. Tapi yang tak kalah penting dari penanganan langsung adalah bagaimana suatu informasi tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat yang tentunya sangat luas. Karena ketika bencana terjadi, waktu menjadi sangat krusial. Dalam hitungan menit, bahkan detik, keputusan yang diambil berdasarkan informasi bisa menentukan keselamatan seseorang. Apakah mereka harus tahu, mereka harus kemana, apa yang harus dibawa, kemudian apa yang harus dihindari. Nah, di saat seperti itulah, televisi hadir sebagai salah satu media yang mampu menjangkau jutaan orang secara serentak. Bahkan di wilayah-wilayah yang mungkin tidak terjangkau seperti internet. Strategi-strategi khusus di balik penyiaran darurat ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga sangat manusiawi, seperti bagaimana menyampaikan kabar buruk dengan tenang, bagaimana membangun kepercayaan kepada publik di tengah-tengah krisis, dan bagaimana menjaga agar informasi tersebut tidak menimbulkan kepanikan, seperti itu. Perkenalkan, saya Gita Cahyani. Pada video kali ini kita akan membahas peran media penyiaran dalam penanganan krisis secara menyeluruh, yaitu bagaimana strategi penyiaran televisi bekerja sama ketika selama bencana, mulai dari kerjasama dengan lembaga pemerintah, pemanfaatan teknologi, hingga cara menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Kalau menurut teman-teman topik ini sangat penting, jangan lupa untuk subscribe, like, supaya kita dapat terus membahas hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan peran media dalam kehidupan kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mempunyai pertanyaan untuk teman-teman. Kenapa sih televisi itu masih menjadi media penting saat terjadinya bencana? Seperti di era digital ini ya teman-teman, seperti sekarang. Mungkin banyak yang mengira media sosial itu merupakan saluran utama informasi. Tapi faktanya, dalam kondisi krisis, televisi masih menjadi salah satu sumber informasi yang paling diandalkan oleh masyarakat. Karena kenapa? Yaitu karena televisi mempunyai kemampuan untuk menjangkau banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan di daerah yang koneksi internetnya terbatas, siaran televisi tetap dapat diakses lewat antena biasa. Pernah nggak sih teman-teman itu penasaran tentang bagaimana strategi penyiaran televisi dalam menyabarkan informasi darurat selama bencana alam? Apakah mereka mendatangi langsung, apakah mewawancarai? Jadi ya teman-teman, yang pertama itu sistem penyiarannya siaran terus-menerus non-stop. Jadi selama bencana tsunami atau gempa bumi misalnya, stasiun televisi itu mengimplementasikan sistem siaran terus-menerus, yaitu alias 24 jam untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat tanpa henti. Begitu bencana terjadi, televisi akan melakukan penyesuaian pada format siaran mereka agar dapat mengakomodasi kebutuhan informasi darurat secara real time. Berdasarkan pantauan yang kami lihat pagi hari ini, ketinggian air masih ada sekitar 1 meter lebih ya untuk pagi hari ini, yang diperkirakan bila tidak terjadi hujan nanti pada hari ini akan surut pada siang hari. Kemudian seperti update cuacanya bagaimana, lokasi pengungsian di mana, instruksi penting lainnya, dan lain sebagainya. Tim produksi dan redaksi tentunya bekerja sama bergantian shift agar tidak ada jeda waktu dalam penyampaian informasi. Begitu juga satu tim selesai siaran, mereka digantikan oleh tim lainnya yang siap memberikan informasi terbaru tentunya. Kemudian terkait sistem siaran ini,
kan non-stop, jadi penting untuk menjaga audiens agar tetap terinformasi di setiap detiknya. Kemudian strategi yang kedua yaitu ada penggunaan teknologi canggih untuk menjaga keakuratan informasi. Jadi dalam situasi bencana-bencana besar, seringkali infrastruktur komunikasi tradisional itu terputus. Oleh karena itu, teknologi canggih yaitu seperti drone, kamera bergerak, satelit itu digunakan untuk memastikan informasi yang disampaikan agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau drone digunakan untuk mengambil gambar langsung dari lokasi bencana yang terisolasi dan yang sulit dijangkau, tentunya memberikan gambaran visual yang jelas dan mengenai skala kerusakan. Kemudian yang kedua ada drone bergerak, yaitu memberikan perspektif langsung dari lapangan yang membantu masyarakat melihat situasi lebih mendalam. Selain itu, kalau satelit digunakan untuk menjaga agar siaran tetap berjalan meskipun jalur komunikasi lainnya terganggu, memastikan informasi tetap terdistribusi meskipun terjadi gangguan infrastruktur. Nah, teknologi ini memungkinkan media untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan akurat tentunya untuk mengenai keadaan yang sebenarnya. Apakah situasi tersebut benar-benar terjadi, bagaimana perkembangannya, apakah ada perubahannya. Kemudian strategi yang digunakan yang ketiga yaitu penyaringan dan verifikasi informasi. Secara ketat, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memperburuk situasi selama bencana. Informasi palsu atau hoax dapat dengan cepat tersebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, televisi memprioritaskan verifikasi informal dengan sangat ketat. Setiap informasi yang diterima, baik dari berbagai pihak, baik itu pemerintahan, lembaga terkait, atau sumber lainnya, yaitu harus melalui proses pemeriksaan yang cermat sebelum dipublikasikan. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang salah atau hoax yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Kemudian hal tersebut ketika tidak diverifikasi yaitu dapat menyebabkan kepanikan yang lebih lanjut. Verifikasi yang ketat ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada audiens bahwa informasi yang mereka terima adalah sah atau akurat dan terpercaya. Selanjutnya strategi yang keempat yaitu koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait. Ada beberapa strategi utama yang sangat penting digunakan oleh televisi, tentunya dalam menyebarkan informasi darurat secara efektif. Salah satunya adalah koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait. Jadi, televisi bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD, BMKG, serta pihak berwenang lainnya untuk mendapatkan sebuah data yang akurat dan Kamis dini. Tugu Karanganyar, Tugu Babakan, dan Tugu Sukabumi. Diawali dari terjadinya juga berita terbaru dari pihak BMKG bahwa telah terjadi gempa bumi bermagnitudo 6,0. Tanpa kerjasama ini, informasi yang disampaikan bisa jadi salah atau terlambat yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Kemudian strategi yang kelima yaitu pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan sederhana. Jadi ketika saat bencana terjadi, situasi bisa sangat membingungkan dan membuat masyarakat panik. Oleh karena itu, penting bagi televisi untuk menyampaikan sebuah informasi dengan cara yang jelas dan tentunya mudah dipahami oleh semua masyarakat. Informasi yang disampaikan menggunakan grafik atau visualisasi peta yang menunjukkan jalur evakuasi atau area yang sedang terdampak. Ini sangat membantu masyarakat untuk memahami langkah-langkah apa yang harus mereka ambil. Kemudian penyampaian informasi itu harus singkat, jelas, langsung, dan tentunya pada intinya, karena setiap detik sangat berharga dalam situasi darurat. Kemudian penyampaian yang tidak jelas itu akan memperburuk kepanikan dan memperlambat respon masyarakat terhadap situasi tersebut. Melalui menyederhanakan informasi, televisi membantu orang untuk merespon dengan lebih cepat dan efektif yang dapat menyelamatkan nyawa masyarakat tersebut. Setelah membahas strategi penyiaran televisi selama bencana, tentunya ada kendala di dalamnya ketika televisi menjalankan sebuah strategi siaran darurat tersebut, yaitu yang pertama, terbatasnya akses
ke lokasi bencana saat terjadi bencana besar. Seperti banyak wilayah yang sulit dijangkau akibat jalan rusak, banjir, atau jalan-jalan yang sangat ekstrim. Yang Medan membuat upaya pencarian terkendala karena alat berat yang susah menembus lokasi. Seperti bisa kita lihat juga, akhirnya karena alat berat yang tidak bisa didatangkan ke lokasi ini atau belum bisa didatangkan ke lokasi ini, warga harus melakukan upaya pencarian secara swadaya. Tidak ada harapan lain bagi Tim peliputan lapangan seringkali kesulitan untuk masuk ke lokasi terdampak secara langsung. Kendala yang kedua yaitu keterbatasan SDM dan teknologi. Siaran darurat selama 24 jam penuh tentunya membutuhkan kru dalam jumlah yang sangat besar, peralatan mobile broadcasting, serta dukungan teknis yang sangat memadai. Namun, tidak semua stasiun televisi memiliki sumber daya yang sebanyak itu. Tim yang kelelahan dan minimnya peralatan tersebut bisa menyebabkan turunnya kualitas siaran. Kemudian kendala yang ketiga yaitu koordinasi yang terhambat. Strategi koordinasi dengan lembaga seperti BPBD atau BMKG, hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Tapi dalam kondisi darurat, sistem komunikasi bisa dapat dikatakan lumpuh. Akibatnya informasi dari pihak berwenang jadi terlambat diterima dan tidak segera bisa disiarkan ke masyarakat. Kendala yang keempat yaitu tekanan antara kecepatan dan akurasi. Jadi di tengah-tengah tekanan untuk menyampaikan berita tercepat, ada resiko penyebaban informasi yang belum diverifikasi. Dilema ini seringkali membuat televisi harus memilih antara menyampaikan info yang lebih cepat tapi belum pasti, atau menunggu konfirmasi tapi kehilangan momentum siaran langsung. Kendala yang kelima yaitu gangguan teknis dan infrastruktur. Bencana dapat menyebabkan gangguan pada jaringan listrik, pemancar sinyal, atau sistem satelit. Jadi ketika saluran televisi itu terganggu, yaitu karena kerusakan infrastruktur, maka distribusi informasi juga dapat dikatakan terhambat, terutama di daerah yang sangat membutuhkan kabar terbaru. Dari apa yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa strategi penyiaran televisi bukanlah hal yang sangat sederhana. Di balik layar ada banyak proses, kerjasama, dan tantangan besar yang harus dihadapi agar informasi tersebut bisa sampai ke masyarakat dengan cepat, akurat, dan tepat. Namun, menurut pendapat saya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, perlunya peningkatan kesiapan teknis, kemudian penguatan jaringan komunikasi, serta pelatihan khusus untuk tim penyiaran agar dapat bekerja lebih sigap dan tetap tenang di tengah situasi darurat. Selain itu, koordinasi antara media, pemerintah, dan lembaga penanggulangan bencana juga sangat penting untuk terus ditingkatkan. Karena apa? Yaitu karena agar semua pihak bisa bergerak lebih selaras ketika bencana krisis tersebut terjadi. Karena pada akhirnya keberhasilan penyiaran bukanlah hanya soal menyampaikan sebuah informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat menyelamatkan. Terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Kalau teman-teman merasa topik seperti ini penting untuk dibahas lebih luas lagi, jangan lupa like, subscribe, and share videonya ke teman-teman ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.